Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang terhormat Kepala SD Negeri Sitirejo, Ibu Kafirah Rahmah MPD, yang kami hormati segenap pendidik dan tenaga pendidikan SD Negeri Sitirejo. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara diseminasi budaya positif dan penerapannya oleh calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Kebumen. Kedua, salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang kelak mendapat syafaat di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Baiklah, Bapak dan Ibu, acara kita mulai. Izinkan saya terlebih dahulu membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua sambutan kepala sekolah, acara ketiga inti diseminasi budaya positif dan penerapannya, dan keempat penutup. Demi lancarnya acara pada siang hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk acara kedua yaitu sambutan dari Kepala SD Negeri Sitirejo kepada Ibu Kafirah MPD, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan segenap pendidik dan tenaga pendidikan SD Negeri Sitirejo yang pada siang hari ini insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa dengan bersama-sama dalam keadaan yang baik menyelenggarakan acara diseminasi budaya positif dan penerapannya tanpa ada halangan yang berarti. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita tergolong umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah kelak. Allahumma amin. Pada kesempatan siang hari ini, saya hanya akan memberikan semangat dan motivasi kepada seluruh Bapak Ibu guru, pendidik dan tenaga kependidikan, khususnya dalam hal ini beliau Bapak Purwanto, kemudian Ibu Yuliatin serta Ibu Eka Yuliana. Saya mengapresiasi yang setinggi-tingginya dengan terselenggaranya diseminasi disiplin positif ini kepada guru-guru, merupakan salah satu tanda bahwa pelaksanaan disiplin positif di SD Negeri Sitirejo tercinta ini sudah dilaksanakan, dan beliau bertiga selaku CGP angkatan 11 telah melaksanakan disiplin positif dan menerapkannya di sekolah, serta telah nampak dampaknya yang kita rasakan bersama, utamanya adalah dampak yang dirasakan oleh peserta didik. Untuk selanjutnya dengan diseminasi budaya positif serta penerapannya oleh beliau bertiga CGP, juga mudah-mudahan harapannya akan bisa memberikan motivasi dan inspirasi kepada teman-teman yang lain, sehingga bisa bersama-sama berkolaborasi ke depannya menerapkan bersama-sama budaya positif serta mengembangkan ide-ide atau gagasan baru ke depannya tentang budaya positif yang sesuai, yang aktual, yang adaptif dengan perkembangan zaman yang ada, dan dengan tidak mengesampingkan kodrat alam yang dimiliki oleh siswa. Mungkin hanya itu, saya hanya bisa memotivasi dan mendoakan mudah-mudahan acara diseminasi pada siang hari ini bisa berjalan dari awal hingga akhir dengan lancar tanpa ada halangan yang berarti. Saya ucapkan selamat kepada Bapak Purwanto, Ibu Yuliatin dan Ibu Eka Yuliana
yang dalam rangka mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 11 ini, semoga bisa menginspirasi teman-teman yang lain. Kemudian kepada teman-teman yang lain, tetap semangat, mudah-mudahan bisa mengikuti acara ini dengan semangat juga sampai akhir dan bisa banyak menyerap apa yang disampaikan oleh teman-teman nanti, dan kedepannya menerapkan secara luas. Kalau tadinya lingkup sekolah, kita praktekkan di lingkup yang lebih luas, yaitu lingkup sekolah, bahkan mungkin nanti lingkup antar sekolah. Seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan. Walahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Kahfi Rahma. Acara berikutnya yaitu acara inti diseminasi budaya positif yang akan dibawakan oleh Bapak Purwanto SPD, Ibu Yuliatin SPD, dan saya sendiri Eka Juliana. Penyampai diseminasi yang pertama yaitu Bapak Purwanto SPD. Pada Bapak Purwanto kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Negeri Sitirejo, Ibu Kafira MPD, serta rekan guru serta staf karyawan tenaga kependidikan SDN Negeri Sitirejo yang saya hormati. Baik, untuk mukadimah saya ikut yang di depan untuk menyingkat waktu. Baik, pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti acara di siang hari ini, yaitu aksi nyata modul 1.4 budaya positif, diseminasi budaya positif dan penerapannya. Jadi sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Kebetulan acara ini kita selenggarakan setelah anak-anak setelah usai pulang sekolah, jadi siang ya, jadi mengganggu aktivitas Bapak Ibu semua yang tadinya sudah beristirahat, jadi ikut terlibat di kegiatan hari ini. Baik, langsung saja kita langsung ke materi yang pertama. Ya, kita buka. Ya, selamat datang para guru hebat. Mari kita berkolaborasi bersama dan saling mendukung demi terwujudnya budaya positif di sekolah tercinta kita ini. Next. Ya, sebelum kayaknya kelihatannya wajah lelah, wajah lelah sudah kelihatan. Untuk biar tidak terlalu kelihatannya sepanang terus, mari kita ice breaking dulu. Sekarang kita akan melakukan kegiatan yuk senyum selama 30 detik. Ya, caranya bagaimana? Yang sudah punya pasangan berhadap-hadapan, yang belum ada pasangannya mencari pasangannya. Ya, mungkin Bu Adria bisa maju dulu. Oh, ini Bu Hanifatin. Ya, itu bisa sama Bu Atin. Bu Ati bisa sama Bu Atin geser ke utara. Ya, silakan Bu Hanifatin. Ya, jadi yang tadinya kelihatan serius sekarang sudah bisa senyum untuk memberikan rasa semangat. Ya, tadi caranya kita berhadap-hadapan. Belum disuruh senyum pun sudah banyak yang tersenyum. Ya, ketawa. Baik, mari kita caranya kita tatap wajah teman kita masing-masing. Ya, tatap dan boleh tersenyum lebar.
Mulai dari sekarang 30 detik mulai dari sekarang. Mari kita tersenyum. Ya. Sepuluh detik lagi. Ya, cukup. Ya, terima kasih, tepuk tangan. Baik, jadi suasana lebih bersemangat pagi hari ini. Next, yang hari ini. Baik, budaya, kita langsung masuk ke materi, yaitu budaya positif. Begitu dengar judulnya, budaya positif. Tadi Ibu melakukan senyum itu juga termasuk dalam salah satu budaya positif. Apa saja budaya positif yang sudah diterapkan di SD kita ini? Sebenarnya sudah diterapkan sejak lama. Nah, salah satu senyum itu masuk ke dalam budaya 5S. Ya, tadi Ibu sudah melaksanakan senyum. Sapa juga sudah. Lalu salam sudah. Sopan jelas sudah sopan sekali Ibu ini, dan santun. Itulah beberapa yang termasuk budaya positif. Nah, yang di sini adalah budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, menciptakan progres, memerdekakan dirinya, sehingga mampu mandiri dan bertanggung jawab. Nah, kira-kira Bapak Ibu itu di SD kita ini sudah melaksanakan. Coba yang saya ingin dengar budaya positif yang sering dirasakan oleh Ibu Guru Marisa dari kelas 5 itu sudah melakukan dengan cara apa? Budaya positifnya untuk kelas 5 itu apa ya? Ya setiap pagi ya, sebelum masuk anak-anak masuk ke kelas itu, untuk guru kelasnya, saya sebagai guru kelasnya itu salaman terlebih dulu. Itu tadi yang 5S tadi itu Pak, salaman masuk ke kelas. Nah, mungkin salah satunya itu. Terima kasih. Jadi itu salah satu contoh dari budaya positif. Next. Ya. Jadi yang kita bahas pada kesempatan siang hari ini dari budaya positif adalah ada konsep utama, yaitu modul budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia. Yang keempat adalah keyakinan kelas atau sekolah. Yang kelima adalah kebutuhan dasar manusia. Yang keenam posisi kontrol. Yang ketujuh segitiga restitusi. Ya. Jadi yang pertama adalah paradigma pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil belajar Pancasila. Jadi sebenarnya Bapak Ibu ini sudah melakukan pembelajaran dengan paradigma baru, karena dalam kurikulum sebelum ini mungkin dari Bapak Ibu itu masih menggunakan cara lain seperti klasikal seperti itu. Jadi sekarang di dalam pengembangan sekarang Bapak Ibu guru sudah menyesuaikan dengan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Ya, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya. Jadi yang tadi saya sebutkan adalah yang dahulu itu dengan cara klasikal,
mungkin dengan cara tidak memperhatikan kebutuhan anak. Misalnya ada anak yang sukanya praktek, disuruh mengerjakan soal tertulis. Jadi setelah ada dengan paradigma baru, para guru sekarang sudah memperhatikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa atau yang dikenal dengan pembelajaran berdiferensiasi. Itu tadi. Ya, sekarang sebelum ke materi berikutnya, saya ingin mengetahui menurut pendapat Bapak Ibu, disiplin itu apa? Jadi menurut pendapat Bapak Ibu, disiplin itu apa? Sekarang bagiannya ke Ibu Mariati, coba. Menurut saya kata disiplin itu berarti sikap dan perasaan taat dan juga patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya, yang merupakan tanggung jawab kita. Nilai-nilai yang kita percaya bahwa nilai-nilai itu bisa membangkitkan rasa tanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Mungkin begitu. Iya, terima kasih. Mungkin ada yang lain lagi? Ada yang lain lagi? Begitu kita mendengar disiplin kan? Ya, mungkin dari Bu Kamti. Terima kasih. Menambahkan sedikit ya Pak Pur terkait disiplin, mungkin hampir sama dengan Bu Mariati. Dari saya, disiplin itu salah satu nilai kebajikan ya, yang mestinya diyakini bersama sebagai budaya yang baik. Misalnya tentang suatu aturan nih, kalau aturan, tetapi bukan aturan yang yang kita paksakan harapannya kepada murid, tetapi aturan yang memang benar-benar diyakini itu baik untuk dilakukan oleh siswa. Jadi lebih ke keyakinan terhadap nilai kebajikan positif. Iya, terima kasih Ibu Kafirahma. Ya, nah sekarang kita ingin tahu disiplin itu apa sih? Disiplin positif dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi seperti yang tadi telah disampaikan oleh Ibu Pariati, ya disiplin itu ya seperti tadi, terus kemudian yang disampaikan oleh Ibu Kafirahma, yaitu ada nilai-nilai kebajikan dari tindakan tersebut. Disiplin positif tujuannya adalah dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi murid-murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dengan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi tujuan dari disiplin adalah menanamkan motivasi. Jadi mendengar motivasi adalah ya kemauan dari diri untuk melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri. Ya, jadi anak misalnya ada anak yang selalu rajin dia berangkat sekolah pagi, sebelum itu adalah salah satu dari motivasi dirinya, ada dari disiplin diri untuk menyadarkan dirinya bahwa akan lebih bertanggung jawab dan akan menghargai dirinya sendiri. Ya, next. Tadi sudah saya sebutkan. Jadi
disiplin itu adalah sesuatu yang berasal dari dirinya atau sama dengan motivasi, ya, motivasi perilaku. Jadi motivasi perilaku adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi yang tadi saya contohkan adalah anak akan berangkat lebih awal karena dia mempunyai dorongan pada dirinya secara sadar atau menjadi kebiasaan untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Mungkin anak itu punya tujuan, saya harus lebih pagi daripada teman-teman yang lain, saya akan membuktikan kepada teman-teman lain bahwa saya itu mampu menjadi teladan bagi anak-anak yang lain. Seperti itu. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Contohnya lagi ada anak, misalnya anak kelas 5, dia itu rajin mengerjakan tugas karena menghindari tadi, takut nanti bu gurunya marah, atau takut nanti di rumah sama orang tuanya kena sanksi, atau takut lagi dihukum oleh ibu guru. Jadi itulah disiplin yang karena untuk menghindari ketidaknyamanan. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya ya anak itu kalau itunya ya cari perhatian biar dibilang dia itu lebih hebat, atau nanti anak itu ingin melakukan sesuatu karena ingin mendapat hadiah. Jadi dia itu melakukan sesuatu karena imbalan hadiah. Misalnya nanti dari bu guru itu ada suatu berita, nanti siapa yang datang lebih awal maka bu guru akan memberikan hadiah, misalnya dikasih coklat. Nah, anak-anak itu beramai-ramai datang karena ingin mendapatkan hadiah. Atau lagi mungkin dia ingin diakui bahwa saya adalah anak yang paling rajin, saya selalu datang lebih awal, dan sebagainya. Dan kemudian ada motivasi yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini adalah yang benar-benar berasal dari dirinya. Dia melakukan sesuatu bukan karena dia menghindari hukuman atau ketidaknyamanan dirinya, atau ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan ya dari orang, penghargaan dari orang lain, atau mungkin anak tersebut lagi mencari perhatian gurunya biar dikatakan anak ini rajin. Nah, jadi tingkat motivasi yang paling baik adalah mereka melakukannya karena ingin menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mereka melakukan sesuatu nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai dengan mereka yakini tersebut. Jadi anak-anak itu melakukannya ya karena memang sudah tertanam dari dirinya sendiri. Jadi kadang kalau ada anak-anak yang tidak melakukan dengan dirinya sendiri, kita mengingatkan, memberi motivasi setiap hari pun, kadang anak pun tidak cepat menanggapi.
hari ini mungkin 1 atau 2 hari anak-anak tersebut sudah tidak bersemangat lagi dalam belajar. Jadi berbeda lagi dengan anak-anak yang memang motivasi itu tumbuh dari dalam hatinya. Jadi tanpa ada harapan apapun, anak tersebut akan lebih giat, lebih bersemangat dalam bagaimana dia mengupayakan tingkah lakunya untuk menghargai dirinya sendiri, seperti itu. Jadi konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama adalah hukuman. Hukuman yang pertama menyakitkan. Yang kedua tidak nyaman. Atau 3, murid merasa takut. Yang keempat memaksa. Yang kelima, murid menyembunyikan kesalahan. Jadi kalau hukuman, kalau diterapkan yang gagal adalah seperti itu. Hukuman memberikan dampak yang negatif. Sedangkan kalau penghargaan, yang pertama perampak hak menghargai dirinya. Yang kedua menghukum dengan sistem rating. Yang ketiga tidak efektif. Yang keempat mematikan kreativitas. Terus, ya. Jadi tadi konsep, sekarang konsep disiplin dengan identitas sukses. Jadi tadi yang gagal membuat anak dalam posisi negatif. Konsekuensi yang pertama adalah sesuatu harus terjadi. Yang kedua adalah stimulus respon. Yang ketiga murid menghormati peraturan, dan penguatan hanya bertahan dalam waktu jangka pendek. Kalau restitusi, murid menghormati dirinya dengan orang lain, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Yang ketiga, murid atau anak mendapatkan penguatan. Yang keempat, restitusi merupakan pilihan. Ini adalah seperti itu. Ya, jadi tadi kita sudah mengetahui. Jadi secara garis besar dapat kita lihat, kita saksikan adalah perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Contoh kasus, siswa yang tertidur pada saat pelajaran. Yang pertama, hukuman. Jadi guru menghukum siswa tersebut lari mengelilingi lapangan 2 kali. Guru marah dan membuat murid menjadi takut kalau misalnya pada saat pelajaran. Yang kedua adalah konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk menulis kalimat "Saya berjanji tidak akan mengulanginya kembali" di kertas folio sebanyak 3 lembar. Jadi guru tegas dan siswa pun mematuhi peraturan. Sedangkan restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dengan orang lain. Jadi dapat kita bedakan cara penyelesaian masalah mana yang lebih baik antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Seperti itu. Ya, baik. Jadi untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Ibu Yuliatin. Dari awal atau sampai akhir mungkin banyak kesalahan, saya mohon maaf yang setulis-tulisnya. Terima kasih.
Terima kasih pada Pak Purwanto yang sudah memberikan waktu kepada saya, dan saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Tapi sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, masih semangat nih Bapak Ibu? Ya, semangat, harus semangat. Nah, untuk menghilangkan rasa ngantuk, kita tepuk semangat dulu nih Bapak Ibu. Ya, sambil berdiri nih, biar nggak ngantuk. Ya, sudah hafal semua ya, tidak bisa dicontohkan, kita langsung nih. Langsung saja nih Bapak Ibu. Nah, kita mulai, saya hitung ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Dang-dang-dang, ting-ting-ting, dung-dung-dung, dang-dang-dang, ting-ting-ting, dung-dung-dung. Aha-aha, ma, aha-aha, ma, aha-aha, semangat. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi ngantuknya hilang ya? Hilang. Ya, terima kasih. Kita lanjutkan. Monggo Bu Eka. Ya, di sini saya akan melanjutkan yaitu tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas saja? Bapak Ibu ada yang tahu perbedaannya apa? Keyakinan dan peraturan? Monggo, Bu Fatin. Silakan. Bedanya peraturan dan keyakinan itu sama apa tidak? Peraturan dan keyakinan itu sama apa tidak? sama apa tidak ya? Ya. Kalau menurut saya peraturan dan keyakinan itu tidak sama tapi mirip Ibu. Oke. Alasannya kenapa? Alasannya karena kalau peraturan itu yang membuat itu kayak bukan musyawarah kayak gitu. Tapi kalau keyakinan Sepihak gitu ya. iya sepihak. Tapi kalau keyakinan dibuat secara musyawarah dan disepakati oleh kelas kita sendiri. Terima kasih Bu Fatin ya, seperti itu ya. Jadi keyakinan dan peraturan itu berbeda. Okay. Kalau keyakinan peraturan itu dibuat secara sepihak oleh guru, kemudian murid itu mengikuti. Sedangkan kalau keyakinan itu adalah dibuat bersama guru dan murid. Kita contohkan di sini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai sepeda motor? Ya. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan setiap saat? Jadi contoh ini, nilai apa yang pertama itu? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai sepeda motor? Supaya apa nilai? Keselamatan. Ya, betul, keselamatan. Kemudian untuk yang kedua, Bapak Ibu, apa? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan setiap saat? Ya, kesehatan. Ya, betul Bapak Ibu. Jadi kesehatan dan keselamatan, nilai-nilai kesehatan dan keselamatan itu adalah termasuk dalam keyakinan. Lanjut. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Ya, di sini ada beberapa. Yang pertama adalah lebih abstrak dari peraturan, berupa pertanyaan universal, dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Kemudian yang terakhir, semua warga kelas dilibatkan. Ya, dalam membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas, kita itu harus tidak boleh menggunakan kalimat negatif, yaitu harus menggunakan kalimat positif. Contohnya apa? Kita lihat yaitu jangan terlambat, jangan membuang sampah sembarangan, itu adalah kalimat negatif. Kalau positifnya apa ya Bu? Jangan terlambat. Berarti ya, berangkat tepat waktu. Ya, dimana itu tepat waktu bisa tepat waktu dalam ya kehadiran, kemudian piket, nah pulang juga, yaitu adalah tepat waktu. Kemudian jangan membuang sampah sembarangan.
Berarti apa? Buanglah sampah di tempatnya. Pada tempatnya, menjaga pada tempatnya, menjaga kebersihan, ya, menjaga kebersihan itu bisa. Ya, jagalah kebersihan, bisa itu adalah melaksanakan piket di kelas ataupun halaman. Terus kemudian untuk dibuat dalam bentuk positif. Dalam membuat keyakinan kelas itu kita menggunakan kalimat yang sederhana, gitu. Tidak, maksudnya di situ positif itu tidak negatif, gitu. Ya, akan menggunakan tadi contohnya adalah tepat waktu, jagalah kebersihan, ya. Jadi dalam membuat keyakinan kelas itu kita menggunakan kalimat yang sederhana sehingga mudah diingat oleh siswa. Nah, kemudian keyakinan kelas itu juga harus kita laksanakan bukan hanya murid tapi juga guru. Lanjut. Nah, di sini ada contoh yaitu kegiatan membuat keyakinan kelas, ya, gitu. Ya. Yang pertama adalah diskusi tentang peraturan, kemudian kita diskusikan, kemudian kita merumuskan peraturan menjadi keyakinan, dan yang terakhir adalah menempelkan keyakinan itu di dinding supaya anak itu selalu ingat, masuk, lihat. Nah, ya, lanjut. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Lanjut. Sini ada pernyataan, ya Bapak Ibu. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, di sini ada beberapa kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adalah bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan. Yang keempat, kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan. Yang kelima adalah kesenangan. Nah, di sini untuk bertahan hidup, kita lanjut. Kebutuhan di sini kita contohkan bertahan hidup, yaitu yang pertama adalah makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Kasih sayang. Nah, kasih sayang ini rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama dan menjadi bagian dalam kelompok. Nah, pasti di sini untuk kasih sayang, ibu-ibu pasti. Nah, ayo kalau ibu-ibu apa? Coba kebutuhan dasarnya kasih sayang apa? Pasti nih ya. Apa? Ingin diperhatikan, betul. Ingin dipuji. Apresiasi. Ya. Ingin dimengerti lah. Ya, jadi butuh perhatian, kasih sayang, ingin dimengerti, ya Bu. Ya, semuanya itu mencakup. Biasanya pada ibu-ibu, ya. Bapak juga. Oh ya. Tapi untuk lebihnya, ibu. Untuk selanjutnya adalah penguasaan. Harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Atau kalau penguasaan itu seumpama ada anak yang menjadi pemimpin itu dirinya itu pengen dianggap bahwa dia itu hebat, ya itu adalah penguasaan. Kalau itu bapak-bapak penguasaan. Apapun. Yang selanjutnya yaitu kebebasan, ya, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru dan mampu mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir adalah kesenangan, bermain, humor, antusias dan tertawa. Di sini ada studi kasus, ya, saya bacakan. Ibu Soleha, guru wali kelas 6,
sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya, yaitu Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Sulaiha, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal itu? Nah, di sini yaitu kita lihat ada kebutuhan dasar. Coba Ibu perhatikannya. Ya, langsung saja ini ada alasannya ya. Langsung Bu. Alasan Tommy yang pertama, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, betul. Untuk alasan Tommy yang kedua, karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy itu adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima ya. Butuh perhatian ya. Alasan yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia menuruti keinginannya, maka sebetulnya Tommy itu berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu akan kekuasaannya. Alasan Tommy yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu, dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya, yaitu kebebasan ya. Dari studi kasus Tommy ini tadi kita lihat yaitu kebutuhannya yaitu antara lain tadi ingin kasih sayang ya, dan kemudian ada kebebasan, perhatian, kemudian bertahan hidup. Nah, dari saya ini sudah selesai nih. Saya lanjutkan ke Bu Eka. Apabila ada salah kata saya dalam membawakan materi ini, saya mohon maaf nih Bapak Ibu ya. Mohon. Terima kasih Bu Yuliati. Saya langsung saja ya Bapak Ibu, langsung saja melanjutkan dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Purwanto dan Ibu Yuliati tentang budaya positif, tentang motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, dan keyakinan kelas. Sekarang sebelumnya kita speaking dulu ya Bapak dari posisi duduk saja tidak apa-apa. Kita menjadi ya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Sudah apa sih kurang? Dilanjut ya. Tadi sudah disampaikan tentang kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia. Sekarang kita membahas tentang 5 posisi kontrol ya. 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. 5 posisi kontrol guru dalam restitusi adalah perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Jadi saya ini posisinya apa sih? Ya, dalam mengontrol murid-murid kita, saya ini posisinya sebagai apa? Berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser, dosen berkesimpulan
Kesimpulan, ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kalau orang tua berarti kepada anak-anaknya, guru kepada muridnya, atau atasan kepada bawahannya. 5 posisi kontrol tersebut yaitu yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, posisi ketiga sebagai pemantau, sebagai teman, dan sebagai manajer. Ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum. Kalau kita sebagai guru posisinya penghukum, itu ada ciri-cirinya. Kalau kita ingin mengenali diri kita, saya sebenarnya posisinya apa sih ya selama ini? Nah, ini ciri-cirinya. Kalau sebagai penghukum berarti yang guru perbuat yaitu menghardik, menunjuk-nunjuk, atau menyakiti muridnya, atau menyindir gitu. Misalnya ada anak yang terlambat, kamu datang terlambat, kamu lagi, setiap hari kamu terlambat. Dengan amarah, ya seperti itu berarti ya berarti kita itu posisinya sebagai penghukum. Nah, kemudian guru berkata, kalau kamu tidak misalnya ada siswa kita atau murid kita membuli temannya misalnya, kalau kamu tidak melakukannya, kalau kamu tidak bertobat, saya akan. Nah, kalau seperti itu berarti kita sebagai penghukum. Hasil dari posisi kontrol kita sebagai penghukum, maka siswa akan pemberontak atau juga menjadi pendendam, bisa juga menjadi selalu menyalahkan orang lain karena dia terbiasa dihukum, dia biasa disalahkan, biasa menerima hukuman gitu. Kemudian ciri-cirinya murid akan berkata, saya tidak peduli, bodoh Pak. Sudah kebal dihukumlah doa. ya. Tentu saja dari posisi guru ini sebagai penghukum ada dampak yang terjadi kepada murid, yaitu dampaknya dia bisa mengulangi kesalahan berulang kali. Walaupun sudah sering dihukum, perilaku menjadi agresif, ya jadi mes sama temannya, ya. Jadi tidak sebagai penghukum dia bukannya jerak malah nekat begitu. Posisi kontrol kita sebagai guru yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Gimana sih ya ciri-cirinya kita itu sebagai pembuat merasa bersalah? Nah, cirinya yang pertama yang guru perbuat adalah biasanya berceramah, yang memberi tausiah, mau itu ya, bukan itu, Bun. Menunjukkan kekecewaan mendalam, biasanya memelas atau menunjukkan ekspresi yang membuat murid itu jadi, ya Allah, saya sudah membuat guruku menjadi menangis, guruku jadi sedih begitu. Ciri-ciri dari perkataan guru sebagai pembuat merasa bersalah yaitu kamu sudah mengecewakan ibu, kamu sudah mengecewakan bapak dalam hal ini, dengan suara yang lirih dan memelas, jadi murid merasa melas gitu. Hasil dari posisi kontrol kita sebagai pembuat bersalah, maka murid akan menyembunyikan atau menyangkal atau bisa juga berbohong karena dia tidak ingin ketahuan membuat kesalahan yang nantinya Bu Guru atau Pak Guru akan merasa sedih. Jadi dia berusaha menyembunyikan kesalahannya, menyangkal atau berbohong. Enggak kok, saya enggak gitu Pak. Murid akan berkata, biasanya kalau gurunya sudah terbiasa sebagai pembuat rasa bersalah, maka murid terbiasa minta maafkan saya Pak Bu, sudah membuat bapak, sudah membuat ibu kecewa karena saya. Dampaknya murid akan merasa rendah diri karena sudah terbiasa dia merasa selalu bersalah, selalu merasa gagal.
Jadi dia merasa tidak berharga di dunia ini, begitu. Kemudian posisi kontrol kita yang ketiga yaitu guru sebagai teman. Ciri-cirinya yang guru perbuat yaitu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Guru akan berkata, lakukan ini demi bapak ya, atau lakukan ini demi ibu ya nak. Ya sudah, nanti ibu bantu bereskan ini, nggak apa-apa. Misalnya seperti itu. Nah hasilnya kalau guru itu sering menempati posisi kontrol sebagai teman, maka murid akan ketergantungan. Jadi dia akan mengandalkan gurunya itu membantunya untuk bertanggung jawab. Ketergantungan apa-apa harus ada gurunya, apa-apa minta kepada gurunya, begitu. Biasanya murid akan berkata, saya pikir bapak teman saya atau ibu teman saya. Jadi sudah terbiasa seperti dengan teman kepada gurunya seperti dengan teman sendiri. Dampaknya murid akan selalu tergantung kepada gurunya, tidak mandiri dan tidak bisa membuat keputusan dalam masalahnya sendiri. Posisi keempat yaitu guru sebagai pemantau. Ciri-cirinya guru berbuat menghitung dan mengukur, maksudnya bukan menghitung 5 kali 5, diukur berapa meter, bukan. Ya, guru akan menghitung, mengukur, misalnya ada dari sebuah peraturan ada konsekuensi. Nah, kalau misalnya dalam pelajaran olahraga ini misalnya parkour, ada yang berwean, ada konsekuensinya. Mungkin Pak Pur sudah sebelumnya membuat kesepakatan bersama kalau tidak memakai seragam olahraga atau bermain sendiri saat pelajaran olahraga, maka dia harus lari mengelilingi lapangan 3 kali. Nah, itu sebagai konsekuensi. Jadi guru menghitung kesalahan murid itu apa, nanti berarti konsekuensinya apa, begitu. Nah, ciri berikutnya yang sering guru katakan adalah apa peraturannya. Kalau peraturannya begini, berarti kamu melanggar, konsekuensinya ini, gitu. Nah, apa konsekuensinya? Apa yang telah kamu lakukan, atau apa yang terjadi sekarang, maka dia akan diberikan konsekuensi dari perbuatannya. Hasilnya, kalau guru biasa menerapkan posisi kontrol sebagai pemantau, maka murid akan menyesuaikan bila diawasi. Tetapi kalau tidak diawasi, ya dia bebas lagi. Ya, jadi hasil dari kepatuhannya, disiplinnya itu hanya sementara jika ketahuan, jika diawasi. Kemudian yang biasa murid katakan jika gurunya sering menempati posisi kontrol sebagai pemantau, saya akan dapat berapa bintang kalau melakukan hal tersebut. Nah, jadi seperti yang tadi motivasi yang sudah disampaikan Bapak Purwanto, ada motivasi seseorang melakukan perbuatan itu untuk mendapatkan imbalan atau pujian. Gitu. Nah, kalau guru sering memberikan imbalan, pujian, penghargaan, berarti dia juga sudah memiliki ciri sebagai pemantau. Misalnya kalau setiap hari berangkat tepat waktu terus, dia akan dapat bintang. Nah, maka murid akan kalau dia berangkat tepat waktu, berapa bintang yang akan saya dapat ya? Untuk seminggu ini saya dapat bintang berapa ya? Gitu. Jadi dia akan mengharapkan imbalan, atau jika dia melanggar maka dia akan tahu konsekuensinya, tapi hanya bersifat sementara jika diawasi saja. Jika sudah melakukan hal tersebut, saya akan mendapatkan apa? Saya sudah ikut lomba renang, saya akan dapat apa nanti? Kalau saya kalah dapat apa? Kalau saya menang dapat apa? Dampak yang terjadi pada murid akan menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Karena di posisi pemantau ini akan menerapkan
hukuman dan imbalan. Yang kelima ini adalah posisi guru sebagai manajer. Ciri-cirinya, jika ada murid yang melakukan kesalahan, maka guru akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada murid tersebut. Yang guru katakan misalnya, apa yang kita yakini, apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Kamu pasti punya alasan melakukan itu. Apa alasan kamu? Misalnya seperti itu. Nah, hasil dari posisi kita atau guru sebagai manajer, maka murid akan semakin kuat karakternya karena dia menggali sendiri apa yang harus dia perbaiki, apa kesalahannya, apa yang harus dia perbaiki. Biasanya murid akan berkata, bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini? Nah, itu dia berpikir sendiri untuk menyelesaikan masalahnya. Saya akan memperbaiki masalah ini dengan cara seperti apa begitu. Jadi murid terbiasa mandiri. Dampak pada murid bisa mengevaluasi diri bagaimana menjadi diri yang lebih baik lagi. Jadi kesalahannya itu dijadikan pelajaran untuk kedepannya lebih baik lagi. Nah, dari kelima posisi kontrol yang tadi, yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer, posisi yang terbaik bagi kita sebagai guru adalah posisi sebagai manajer. Saat ini dari apa yang sudah saya paparkan tadi, Bapak Ibu kira-kira ada di posisi mana ini ya? Yang pertama penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, kelima manajer. Di rumah Bapak Ibu sebagai ibu atau sebagai ayah dari putra putri di posisi mana nanti? Setelah mengetahui ciri-ciri tadi sudah bisa ya? Kira-kira mengukur. Oh, kadang-kadang menjadi teman, ya kadang-kadang menjadi semuanya pernah ya. Kalau di sekolah beda apa sama? Sama apa beda dengan murid-murid kita? Ya, Bapak Ibu tentu sudah bisa mengukur diri sendiri ya. Dan yang paling baik adalah kita sebagai manajer, baik di rumah dengan anak-anak kita maupun di sekolah dengan murid-murid kita. Tadi ini menyambung dari apa yang sudah dipaparkan Bapak Purwanto tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, konsep disiplin dengan pendekatan restitusi ya. Nanti kita akan masuk ke restitusi. Tapi ini ada hubungannya dengan disiplin positif dan posisi kontrol. Nah, cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, restitusi ya. Kita akan membahas restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi jika mereka sudah melakukan kesalahan, maka kesalahan itu dijadikan pelajaran untuk kedepannya dia lebih baik lagi. Ciri-ciri dari restitusi yang pertama bukan untuk menebus kesalahan. Kalau hukuman dan konsekuensi itu kan saya bersalah maka saya akan menebusnya dengan suatu hukuman atau konsekuensi. Kalau restitusi ini bukan untuk menebus tetapi untuk belajar dari kesalahan agar saya tidak mengulangi kesalahan lagi dan saya harus bagaimana gitu. Yang kedua untuk memperbaiki hubungan. Misal ada siswa itu bertengkar. Nah, kalau kita menyelesaikan dengan cara restitusi maka besok murid akan bertemu lagi sudah tidak canggung karena sudah selesai masalahnya dengan restitusi. Atau dengan gurunya mungkin kalau diberikan hukuman mungkin murid ketemu gurunya, ada bu itu lagi, saya takut, ngumpet-ngumpet. Nah kalau ini sudah dengan restitusi berarti permasalahan selesai. Mau murid itu ketemu temannya yang kemarin
ingin bertengkar atau ketemu gurunya sudah tidak takut lagi, hubungannya sudah baik-baik saja. Kemudian yang ketiga, restitusi itu memberikan tawaran, bukan memaksakan. Kalau hukuman kan cenderung memaksakan. Ya, kamu sudah melakukan ini, maka harus begini. Itu kalau hukuman. Kalau restitusi dia memberikan tawaran, apa yang ingin kamu perbaiki, ya, kamu harus kamu akan melakukan apa. Yang keempat, restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri, menuntun murid untuk melihat kesalahannya sendiri, kemudian menuntunnya juga untuk menyelesaikannya dari dalam dirinya, bukan ditentukan oleh guru atau temannya. Yang kelima, fokus pada karakter bukan pada tindakan. Jadi fokus dari restitusi adalah menanamkan karakter pada diri murid. Yang keenam, menguatkan dan fokus pada solusi. Ya, fokusnya pada solusi bukan pada kesalahannya itu apa. Yang ketujuh, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi karena tadi sudah hubungannya baik-baik saja dengan temannya, dengan gurunya, maka dia akan kembali pada kelompoknya dengan rasa yang aman, yang nyaman. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini sebenarnya adalah langkah-langkah cara menerapkan restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Jadi kalau murid kita berbuat kesalahan, kita menstabilkan identitas mereka dulu. Kita semua akan melaksanakan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, setelah distabilkan identitasnya, maka kita memvalidasi tindakan murid tersebut yang salah. Ya, karena semua perilaku memiliki alasan. Jadi dalam validasi tindakan yang salah ini kita tanyakan kepada murid, alasan apa? Apa kamu punya alasan apa melakukan hal ini? Maksudnya hal kesalahan itu ya. Jadi setiap perbuatan pasti ada alasannya yang tadi disampaikan oleh Ibu Yuliatin, yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi kebutuhannya sebagai manusia. Misal murid melanggar peraturan, berarti dia itu sedang berusaha memenuhi kebutuhannya, tetapi gagal gitu. Ini divalidasi. Kemudian setelah divalidasi, menanyakan keyakinan. Kita tanyakan keyakinan kelas yang kita sepakati bersama dengan murid. Nah, kita semua memiliki motivasi internal. Jadi dari menanyakan keyakinan, kemudian kita tanyakan juga apa yang akan kita perbaiki, apa yang akan dia perbaiki. Jadi dia akan berpikir untuk memiliki motivasi dari dalam dirinya sendiri atau motivasi internal. Menstabilkan identitas atau stabilize the identity. Bagian dasar dari segitiga bertujuan mengubah identitas anak dari yang gagal menjadi orang yang sukses. Jadi anak yang melanggar aturan sedang mencari perhatian, misalnya adalah anak yang mengalami kegagalan. Dia mencoba memenuhi kebutuhan dasarnya, tetapi ada benturan dengan peraturan, jadi dia melanggar. Kalau kita ingin menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan kalimat-kalimat yang ini contoh cara menstabilkan identitas anak yang bersalah. Setelah anak mengakui perbuatannya, maka kita bisa menguatkan identitasnya kembali dengan berbuat salah itu tidak apa-apa. Bu guru atau Pak guru juga pernah berbuat kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Semua manusia pasti memiliki kesalahan. Kita pasti bisa menyelesaikan ini. Yang kedua, setelah distabilkan identitasnya, kita validasi tindakannya. Setiap tindakan yang kita lakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, kalimat yang di bawah ini mungkin terdengar asing untuk Bapak Ibu guru, tapi bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi, ini akan bisa memvalidasi kebutuhan mereka. Misalnya ada anak yang bertengkar, kemudian
membalasnya. Nah, guru bisa mengatakan padahal kamu bisa ya melakukan lebih buruk dari itu. Atau kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Atau kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Misalnya anak itu membela diri, nah buat di validasi tindakannya, ya membela diri itu tidak apa-apa, tidak masalah. Kita memang harus membela diri. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, sikap membela diri kamu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru, sikap yang baik, yang lebih baik dari apa yang kamu lakukan tadi. Ya, berikutnya langkah yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Untuk pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keyakinan keluarga. Jadi setelah anak tadi di identitasnya distabilkan, validasi tindakan yang salah, terakhir menanyakan keyakinan. Apakah yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan yang kita sepakati bersama di kelas misalnya? Atau apakah perbuatan kamu itu sudah sesuai dengan keyakinan kita, seperti itu. Nanti dari situ kalau misalnya belum sesuai, nanti anak akan memiliki motivasi intrinsiknya untuk memperbaiki tindakannya menjadi identitas yang sukses. Ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Ini contoh ya, dalam video. Silakan Bapak dan Ibu bisa menonton video. Demikian yang dapat saya sampaikan dari penyampai pertama tadi Bapak Purwanto, Ibu Yuliati, dan saya sendiri. Apabila banyak kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri sesi inti diseminasi budaya positif, dan saya sekaligus sebagai pembawa acara mohon maaf apabila banyak kesalahan. Kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.